Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kejadian lah, sebut saja ya. Sebenarnya kejadian ini sudah berlangsung seminggu yang lalu gitu ya, tapi belum sempat saya bahas. Tapi kali ini saya putuskan untuk saya bahas. Ini sensitif juga gitu ya beritanya, tetapi faktanya demikian gitu ya. Juga sudah menjadi konsumsi publik. Jadi oke deh, saya bahas. Ini peristiwa mengenai Gibran yang dipanggil oleh PDIP akibat sebelumnya dia bertemu dengan Pak Prabowo di Solo, ya kan? Anda ingat kan ya? Nah, kita lihat di sini ya berita Tempo ya, kira-kira seminggu yang lalu. Judulnya di sini, Gibran dipanggil PDIP hari ini, maksudnya minggu yang lalu gitu ya. Diduga gara-gara bertemu Prabowo di Solo. Nah, di sini Anda lihat fotonya Gibran lagi duduk berhadapan dengan Pak Prabowo. Nah, sikap duduknya ini juga dikomentari oleh para pendukung Ganjar. Komentarnya norak juga gitu menurut saya. Maka jangan di skip ya. Nanti di akhir saya kasih lihat ya. Duduk begini aja dikomentarin gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, di sini menurut Tempo, akhirnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka rencananya akan datang memenuhi panggilan Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada hari Senin 22 Mei yang lalu, ya kan? Pemanggilan Gibran ini diduga terkait pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat malam 19 Mei. Kita tahu ya, pada waktu itu ketika pertemuan itu terjadi, ada ya kira-kira 15 perwakilan dari para pendukung atau relawan Jokowi dan Gibran yang datang menyambut Pak Prabowo juga. Di situ ada Gibran dan menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo ya. Nah, di sini katanya pemanggilan Gibran ke DPP PDIP itu terungkap katanya saat Gibran ditemui awak media saat hadir dalam acara pembukaan anniversary 29 Iron Buffalo Motor Antik Solo di Benteng Vastenburg Solo pada Sabtu 20 Mei. Ya. Di sini Gibran mengakui katanya bahwa rencananya ke Jakarta itu karena ia memang telah dipanggil oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dipanggil ding, ucapnya, maksudnya dipanggil deh. Oke. Lebih lanjut Gibran mengungkapkan katanya pemanggilan terhadap dirinya dilakukan Hasto secara lisan melalui telepon pada Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi dia ditelepon sama Hasto katanya. Tadi pagi, karena ini kan ceritanya pada minggu lalu ya, Sabtu maksudnya, dihubungi lisan. Yang menghubungi itu Pak Sekjen Hasto Kristianto kata dia. Catat ya, Gibran bilang dia dihubungi. Yang menghubunginya itu Pak Sekjen Hasto Kristianto. Ketika ditanya apakah pemanggilan itu berkaitan dengan pertemuannya dengan Prabowo yang juga dihadiri oleh para relawan Jokowi dan Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengatakan ada kemungkinan katanya. Dia bilang ya mungkin juga terkait pertemuan itu katanya ya. Saat ditanya tentang sikap yang akan diambilnya jika ia bakal terkena sanksi dari PDIP lantaran pertemuannya dengan Pak Prabowo pada Jumat malam itu, Gibran mengaku siap katanya. Nah, di sini dia juga menerangkan maksud dia bertemu dengan Pak Prabowo ya. Bahwa dalam pertemuan Jumat malam itu dengan Pak Prabowo tidak ada sangkut pautnya dengan pertemuan Pak Prabowo dengan relawan Jokowi dan Gibran katanya. Termasuk ketika ada pernyataan dukungan dari para relawan Jokowi dan Gibran terhadap pencalonan Prabowo sebagai presiden. Nah, di sini dia katakan memang waktu itu dia ada di tempat itu, tetapi
Dia dan Pak Prabowo hanya makan malam saja. Kan tadi ada kan gambarnya dia berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, juga di berita-berita juga sudah sering ditayangkan. Nggak ada yang spesifik katanya. Posisi saya sebagai wali kota dan Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Jadi dia menjamu gitu ya. Adapun katanya pada saat Pak Prabowo bertemu dengan para relawan Jokowi dan Gibran, Gibran menyatakan ia tidak bergabung. Ya, dia ada di ruangan itu tapi ia tidak bergabung. Tidak ikut membuat pernyataan dukungan untuk Prabowo. Nah, waktu orasi itu kan saya minggir gitu ya. Ya, saya lihat juga videonya Pak Prabowo panggil suruh duduk di sampingnya, tapi Gibran bilang enggak deh, kira-kira gitu ya. Dia menunjukkan gestur Pak Prabowo saja yang ngomong gitu ya, walaupun tidak terucap, tapi saya ngerti lah bahasa tubuhnya. Ya kan? Saya minggir katanya, tidak pernah keluar dari mulut saya tentang mendukung capres. Kalau saya disuruh mengumpulkan relawan, bukan berarti saya mendukung capres katanya. Ya, wah ini nggak tahu nih. Kalau saya disuruh mengumpulkan relawan, bukan berarti saya mendukung capres. Oh mungkin relawan tuh dikumpulkan karena mungkin mau ketemu aja ya sama Pak Prabowo. Oke. Jadi di sini dia menjelaskan ya bahwa saya ditelepon sama Hasto. Ya makanya Senin saya datang. Weh. Oke. Nah. Ternyata hal ini berbuntut panjang. Apa itu? Nah ini kita lihat nih. Kemudian ada berita Gibran itu akhirnya memang dipanggil, dia datang kan, kita sudah lihat beritanya. Buntut dari pemanggilan itu Gibran akhirnya membongkar kebohongan politikus PDIP. Judulnya seram ini berita ya, seru, Gibran bongkar kebohongan politikus PDIP. Nah beritanya bilang begini katanya, Gibran ini membongkar kebohongan politikus PDIP yang namanya Deddy Sitorus. Disebut di sini, nanti kita lihat videonya ya, ada video Deddy Sitorus yang menyalah-nyalahkan Gibran. Makanya jangan di skip video saya. Kalau saya bikin video tuh tuntas dengan bukti-buktinya ya. Nah, Gibran ini membongkar kebohongan politikus PDIP Deddy Sitorus yang menyebut bahwa wali kota Solo itu datang sendiri. Jadi Gibran bilang dia ditelepon, tapi Deddy Sitorus bilang bohong itu. Enggak, dia datang sendiri ke PDIP. Ya, tapi Gibran bilang di sini, Anda baca nih ya, ada surat tertulis yang ditujukan ke saya. Memang awalnya ditelepon, tapi ada surat tertulis yang ditujukan ke saya. Tulis Gibran di akun Twitternya @GibranTweet menanggapi pernyataan Deddy bahwa Gibran menawarkan datang ke DPP PDIP. Jadi intinya begini, versi Gibran bilang dia ditelepon sama Hasto, terus ditegaskan di Twitternya bahwa ada surat pemanggilan buat dia. Tapi politikus PDIP Deddy Sitorus bilang bohong, enggak ada. Dia yang datang sendiri, bukan dipanggil. Wah, jadi siapa yang benar nih? Pasti ada yang benar, ada yang bohong kan ya? Oke. Gibran mengatakan dipanggil oleh DPP PDIP ya. Nah, kemudian dari YouTube TV One News, politisi PDIP yaitu Deddy Sitorus ini menyatakan PDIP tidak memanggil Gibran. Nah, siapa yang benar, siapa yang bohong nih? Oke, kita lanjutkan saja. Tetapi katanya di sini Gibran lah yang menawarkan dirinya untuk datang ke PDIP. Sehingga katanya kalau anak Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa ia mendapat panggilan PDIP, Deddy menduga bahwa itu hanya gimmick politik dari seorang Gibran. Jadi Gibran itu dituduh gitu bahwa dia bohong menyatakan bahwa dia mendapatkan panggilan. Itu hanya gimmick politik. Yang kedua katanya, saya tegaskan, ini Deddy Sitorus bilang ya, karena saya dengar pembicaraan telepon itu, saya ada ketika Pak Sekjen telepon, tidak ada dia dipanggil, dia menawarkan datang. Jadi siapa nih yang benar, siapa yang bohong gitu ya. Jadi kalaupun dia kemudian di media mengatakan dia dipanggil, itu gimmick politik, mungkin untuk menjaga wibawanya. Ya terserah saja katanya. Tapi tadi kan Gibran bilang ada surat tertulis. Nah udahlah.
Selain itu, Deddy Sitorus juga mengatakan bahwa partainya akan memecat Gibran jika sampai mendukung Prabowo. Mantap, keren deh, keren. Nah, di sini ada cuitan gitu ya dari seseorang ini ya, akunnya namanya apa? Sebentar saya lihat, @alextam878. Di sini seakan-akan dia mempertanyakan. Deddy Sitorus bilang Gibran tak dipanggil tapi menawarkan diri datang ke DPP PDIP. Versi Gibran bilang dipanggil datang ke DPP PDIP secara lisan. Kemudian Alextam878 ini bertanya, mana yang benar ya? Kira-kira begitu. Menarik ya? Iyalah menarik. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini, ini kan Alextam. Gibran akhirnya menanggapi cuitan dari Alextam878 tadi ya. Anda lihat di sini, Gibran bilang apa? Ada surat tertulis yang ditujukan ke saya kok. Ada kok surat tertulis, gitulah maksudnya ya. Maksudnya nggak bohong dia. Nah, Gibran menanggapi cuitan ini bilang nggak bohong gitu saya. Oke? Mantap. Nah, oleh karena itu ya, menarik kalau kita tonton videonya ya dari TV One News ya, yang mana Deddy Sitorus bilang Gibran nggak dipanggil. Oke lah, kita nonton ya supaya jangan tidak ada dosa lagi. Saya tegaskan di sini karena saya dengar pembicaraan telepon itu, saya ada ketika Pak Sekjen nelpon. Tidak ada dia dipanggil, dia menawarkan datang. Ya. Jadi kalaupun dia kemudian di media mengatakan dia dipanggil, itu gimmick politiknya mungkin untuk menjaga wibawanya, ya terserah saja gitu. Saya tidak mendengar Pak Sekjen memanggil dia dalam konteks apa yang dilakukan malam sebelumnya. Tidak ada sama sekali. Atau dipanggil, tapi belum kapan harinya Mas? Hari Senin pagi. Terkait pertemuan kemarin Mas? Mungkin terkait. Itu dihubunginya kapan Mas? Dihubunginya kapan sama DPP? Tadi pagi. Tertulis atau telepon Mas? Nice, ya. Ya, bon ya. Pak Aso. Pak. Nah, Anda tadi lihat ya videonya. Pertama Deddy Sitorus bicara seperti tadi di berita bahwa nggak ada itu, yang ada dia menawarkan diri. Saya dengar kok Pak Sekjen ngomong gitu ya, kan di sebelah videonya ada video Pak Prabowo didukung oleh sejumlah relawan Jokowi dan Gibran. Nah kemudian videonya dilanjutkan oleh pernyataan Gibran sendiri, iya saya dipanggil dari tadi pagi dihubungi. Ketika ditanya apakah ada hubungan dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, iya ada kemungkinan ya. Menarik ya, jadi ada yang benar ada yang bohong nih. Tapi kalau lihat dari judulnya, dia bilang Gibran membongkar kebohongan politisi PDIP. Oke deh, biarkan saja itu urusan di antara mereka. Nah, kemudian biasalah ini tahun politik ya, yang pendukung Ganjar pasti mengeluk-elukan Ganjar gitu ya. Ini ada akun GP24P atau @kakekhalal. Di sini dia membahas posisi duduk Gibran ketika duduk bersama Ganjar dan ketika duduk dengan Pak Prabowo. Di sini dia bilang terkadang posisi duduk itu bisa menjelaskan sesuatu. Di sini dia tunjukkan Gibran dan Ganjar satu barisan, kiri kanan gitu ya. Dengan Gibran dan Pak Prabowo itu berhadapan. Jadi dengan kata lain akun ini mau menunjukkan Gibran dan Ganjar itu dalam satu barisan. Woi, PDIP. Sedangkan Gibran dan Pak Prabowo itu berhadapan. Jadi nggak harmonis lah, bukan mendukung, itu mau meyakinkan orang gitu ya bahwa Gibran hanya mendukung Ganjar yang satu barisan. Dari posisi duduknya kan kelihatan katanya ya. Ini norak menurut saya. Kenapa? Dijawab oleh Gibran. Nah saya suka nih sama jawaban-jawaban Gibran yang pendek tapi nyelekit gitu. Nah kita lihat jawaban Gibran. Di bawahnya Anda lihat tuh ya, GP2P bilang terkadang posisi duduk itu bisa menjelaskan sesuatu yang tadi saya tunjukkan. Dijawab sama Gibran dengan memasang foto Pak Jokowi yang sedang berhadap-hadapan dengan Ibu Mega. Nah ini kalau saya lihat sih Pak Jokowi dipanggil nih sama Ibu Mega nih. Bukan Ibu Mega dipanggil sama Pak Jokowi. Ini jelas Ibu Mega di kantornya tuh dengan bangku yang
yang beda dengan Pak Jokowi sebagai tamu. Tapi whatever lah ya, nggak peduli saya. Gibran cuman ngomong apa? Terus ini apa? Anda ngerti nggak maksudnya jawaban Gibran? Saya ngerti banget. Maksudnya orang bilang kan bahwa dia satu barisan sama Ganjar. Lihat aja dari posisi duduknya, satu baris. Sedangkan kalau sama Pak Prabowo hadap-hadapan, seakan-akan bertentangan. Terus Gibran mencuit dengan memberikan foto ini. Terus ini apa maksudnya? Maksud lu mau bilang Pak Presiden, Bapak gua nih lagi berhadap-hadapan, lagi berbeda dengan Ibu Mega? Maybe yes, maybe no juga gitu ya. Tapi ini keren lah gitu ya. Jawaban Gibran ini cuman bilang, terus ini apa? Wah. Oke? Jadi itulah yang saya mau update. Saya menilai kecerdasan politik seorang Gibran gitu ya, walaupun dia masih muda, keren deh. Ya, jawaban-jawaban dia kalau Anda lihat di Twitternya gitu ya, wih, mantap. Pendek tapi nyelekit ya, dan nusuk. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.